Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini, biasanya gue akan merating para pemain di matchday ke-7 UCL Group antara Chelsea melawan Pafos. Tapi di video kali ini gue akan mengubah format review match dengan merating hal-hal penting saja yang terjadi di pertandingan kali ini. Formatnya masih sama, gue akan memberikan box berwarna ke seluruh poin yang menurut gue penting di pertandingan ini. Ada warna merah untuk kategori flop, warna kuning untuk kategori yang so-so aja, warna hijau untuk kategori yang tampil dengan baik, dan warna biru untuk kategori yang outstanding di pertandingan ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jimbaran, Bali, True Blue dari Tasik, dan True Blue dari Palembang. Buang Kito Galo. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. 4 kemenangan di Bridge ini menjadi modal penting untuk menyelesaikan fase grup UCL yang hanya menyisakan satu pertandingan aja ya. Kemenangan 1-0 melawan Pafos mendongkrak peringkat Chelsea ke posisi nomor 8 saat ini dan otomatis masuk ke zona lolos langsung ke babak knockout. Itu artinya Chelsea ada kemungkinan untuk bisa tampil langsung ke babak 16 besar tanpa harus melalui playoff yang tentu akan memakan waktu dan juga energi dari para pemain Chelsea. Match terakhir ini akan jadi laga yang paling penting buat Chelsea di fase grup ini melawan Napoli di Naples. Bukan pekerjaan mudah bagi Rossinier. Antonio Conte yang membawa Chelsea juara di musim 16-17 tentu akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik para punggawa Napoli untuk mengalahkan Chelsea. Karena Napoli juga butuh poin untuk merangsek masuk ke playoff UCL musim ini. Terlepas dari keraguan para fans mengenai kapabilitas Rossinier semenjak menukangi Chelsea, gue pribadi mau mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Rossinier sepanjang 4 pertandingan ini. Berhasil memenangkan 3 pertandingan dan hanya 1 pertandingan kalah dengan Arsenal dengan skor 3-2. Tapi di pertandingan tersebut, Rossinier menunjukkan courage dan keberanian yang luar biasa menghadapi tim terbaik Inggris saat ini. Dan melawan tim low block di pertandingan ini dengan defense disiplin dan solid seperti Pafos tentu tidak mudah. Tipe match ini selalu menjadi kryptonite buat Chelsea di sepanjang tahun ini dan beberapa tahun ke belakang. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh Enzo Maresca di saat dia menukangi Chelsea untuk memenangkan match dengan tipikal permainan seperti melawan Pafos ini ya. Tapi yang paling menyakitkan itu adalah kekalahan melawan Sunderland di Stamford Bridge pada bulan Oktober kemarin. Tapi di tangan Rossinier, Chelsea mampu mematahkan pertahanan Pafos dan berhasil mencuri gol di pertandingan kali ini dan sekaligus mengunci 3 poin untuk mendongkrak Chelsea masuk ke zona yang paling nyaman di Liga Champions. Tidak menganggap enteng, Pafos adalah kejelian utama Rossinier di match ini. Memainkan seluruh tim terbaik dari menit pertama membuat Chelsea mampu menguasai pertandingan sepanjang 90 menit. Menguasai 70% lebih posisi, memiliki 21 tendangan dan 700 lebih passing. Ini di pertandingan ini menggambarkan betapa seriusnya Rossinier menghadapi Pafos dan mengamankan 3 poin di 2 laga terakhir UCL fase grup ini. Berbagai peluang dari James, Estevao, Hato ini mampu dipatahkan oleh Pafos. Sebenarnya Chelsea berhasil mencetak gol pertama di menit ke-15 ya, tapi sayang dianulir karena ada pelanggaran yang terjadi oleh Enzo Fernandez di proses pembuatan gol tersebut. Derrick Lucassen ini bermain dengan sangat baik, memimpin lini pertahanan Pafos menjadi sangat solid dan terorganisir. Jay Gorter ini juga benar-benar tampil luar biasa di pertandingan kali ini, mampu mematahkan seluruh tendangan yang berhasil diciptakan oleh Chelsea di pertandingan kali ini. Masuknya Estevao di babak kedua ini menambah firepower Chelsea. Hampir sepanjang babak kedua Chelsea memiliki banyak banget peluang dan ancaman ke gawang Pafos. Gol akhirnya yang dinanti-nanti terlahir di menit ke-77, sundulan dari corner ke-15 Chelsea. Di match ini berhasil disambar oleh Moises Caicedo yang akhirnya mampu mengamankan kemenangan buat Chelsea. Walaupun di match ini diwarnai pergantian goalkeeper ya yang sangat sering terjadi di setiap pertandingan, Jorgensen maupun Sanchez di pertandingan ini tidak mendapatkan ancaman yang berarti dari Pafos. Rossinier menjelaskan Jorgensen mengalami masalah di babak pertama dan harus digantikan oleh Robert Sanchez di babak kedua. David Luiz yang dielulukan gagal menginjakkan kakinya di rumput Stamford Bridge di pertandingan kali ini karena masih cedera. Overall, Rossinier melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan tepat di pertandingan kali ini. Walaupun masih banyak catatan buat Chelsea untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, tapi kemenangan ini harus diapresiasi.
Chelsea mampu mengunci 3 poin dan berhasil mendongkrak kembali ke posisi 8 besar. Ini tentu bukan pekerjaan yang gampang buat Liam Rossonier, apalagi ini adalah debut dia di UCL dan memimpin pertandingan 4 pertandingan perdana di 4 kompetisi berbeda. Pressure yang sangat tinggi tentu dirasakan oleh Liam Rossonier, tapi dia berhasil menguntaskan seluruh tekanan yang ada dari para fans. Melawan Crystal Palace dan Napoli, Chelsea tentu tidak bisa bermain seperti yang ditunjukkan pada match ini. Lini depan yang tumpul dan para winger yang mandek ini tentu akan menjadi bom waktu buat Chelsea di pertandingan-pertandingan ke depan. Walaupun ini menjadi saat yang paling tepat untuk mengalahkan Crystal Palace di Selhurst Park ya, tapi Crystal Palace sendiri menyimpan banyak energi untuk mengalahkan Chelsea di pertandingan akhir pekan ini. Naples bukan tempat yang paling gampang untuk ditaklukkan buat Chelsea. Laga-laga tandang Chelsea ke Italia ini selalu berakhir dengan tidak baik ya. Hanya beberapa saja. Di AC Milan kita sempat menang, di Napoli pun kita sempat menahan imbang ya, walaupun akhirnya kita bisa comeback di Stamford Bridge pada tahun 2010-2011. Ini menjadi catatan penting buat Liam Rossonier untuk mempersiapkan pasukannya untuk mengamankan posisi 8 besar di UCL musim ini. Berikut takeaways yang akan gue jabarkan buat kalian semua dari pertandingan melawan Pafos ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, kalian tinggal scan aja QR code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id, pakai kode JMSTrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, di format baru ini gue hanya akan menilai 6 hal penting yang terjadi sepanjang 90 menit di pertandingan ini. Dari tadinya yang biasa gue review adalah seluruh pemain dan juga Liam Rossonier sebagai seorang pelatih, sekarang gue bakal bikin lebih compact lagi supaya semakin mudah buat kalian untuk menikmati video gue kali ini. Gue juga mau meminta feedback kalian untuk format seperti ini, mana yang lebih kalian sukain. Apakah format Trade the Player, mereview seluruh pemain dengan manajer seperti yang sering gue lakukan, atau full time verdict seperti konten yang akan gue jabarkan ke kalian kali ini ya. Kita mulai aja, gue akan kasih box hijau buat Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Memainkan setup game yang sangat serius membuat Chelsea mampu memegang kendali pertandingan sejak awal. Kita tahu di beberapa laga, terutama di UCL, Maresca ini kerap kali memandang enteng para pemain. Seperti pada saat kita melawan Karabakh dan juga di beberapa pertandingan lain ya. Enzo Maresca kerap melakukan rotasi yang terlalu ekstrim dan juga memainkan pemain-pemain muda. Ini tentu membuat Chelsea sulit berkembang di setiap pertandingan. Tapi tidak yang dilakukan oleh Liam Rossonier, approach-nya dan apa yang kita lihat di pertandingan ini. Gue melihat ini adalah sosok pelatih yang sangat realistis dan tepat guna ya. Dia tahu bahwa misi yang harus dia selesaikan di 2 pertandingan terakhir UCL ini adalah mengamankan Chelsea di posisi 8 besar UCL Group musim ini. Dan itu tidak disia-siakan oleh Liam Rossonier di kesempatan pertandingan melawan Pafos ini melawan tim termuda yang ada di UCL. Chelsea yang membutuhkan poin maksimal ini akhirnya mampu diutilize dengan sangat baik oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Box biru buat Moses Caicedo bermain dengan sangat baik di pertandingan ini, menjadi pemain kunci yang mampu mematahkan kryptonite Chelsea dari permainan low block Pafos dan memastikan Chelsea mengunci 3 poin di pertandingan ini lewat gol headernya yang sangat luar biasa. Ini tentu harus diapresiasi. 90 menit bermain dengan konsisten, dengan tempo yang sangat cepat dan kemampuan dia untuk mengorkestrasi lini tengah ini luar biasa Moses Caicedo di pertandingan kali ini ya. Selain gol, Caicedo juga beberapa kali maju ke depan dan berhasil melesakkan 4 tendangan yang cukup mengancam gawang Pafos. Caicedo di match ini menurut gue menampilkan permainan extraordinary dan lagi-lagi dia adalah salah satu midfield terbaik di dunia saat ini. Meminjam quote Kante, 70% bumi berisi air, sisanya adalah Moses Caicedo. Itu yang paling tepat menggambarkan Moses Caicedo di pertandingan kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai Moses Caicedo di pertandingan kali ini. Apakah dia layak mendapatkan box biru di match kali ini ya? Box merah untuk finishing. Dari 27 shoot, Chelsea hanya mampu mendapatkan 3 big chance dan 0 gol dari open play. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Mandeknya winger, tumpulnya striker ini harus jadi perhatian Liam Rossonier di laga-laga berikutnya ya. Kualitas di final third secara keseluruhan menurut gue juga harus ditingkatkan. Komposisi antara winger dan striker ini harus benar-benar dicari jalan keluar untuk menambah gol Chelsea di musim ini. Box hijau buat rotasi dan kontrol, memasukkan Estevao dan menarik Reece James di babak kedua. Ini mengunci dominasi Chelsea di pertandingan kali ini. James tentu akan sangat dibutuhkan untuk 2 pertandingan ke depan melawan Crystal Palace dan juga Napoli. Dan Rossonier juga tahu dia membutuhkan firepower tambahan buat di lini depan untuk memenangkan pertandingan ini. Berhasil menguasai 70% lebih possession jadi kunci di laga ini. Identitas permainan yang diinginkan Rossonier ini pelan-pelan mulai terlihat ya, baik di laga Pafos
Charlton maupun di laga melawan Brentford. Hanya di laga melawan Arsenal kita memang agak sedikit kesulitan karena high pressing dan benar-benar intensitas tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain Arsenal di laga tersebut. Dan rotasi yang dilakukan oleh Rosenior juga di beberapa match sebelumnya, walaupun ada yang nyeleneh ya, tapi menurut gue sangat efektif dan tepat guna. Gue melihat Rosenior ini memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengunci misi di dalam setiap pertandingan. Box merah buat Pedro Neto. Bermain 90 menit, punya 15 cross yang memiliki 0 akurasi. Ini harus menjadi catatan merah buat Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Dan Pedro Neto juga terlihat perlu meningkatkan skill ya dalam melakukan crossing, terutama take-ons. Menurut gue dia terlalu banyak melihat bola pada saat melakukan crossing tanpa melihat teammate atau teman-teman yang ada di final pertahanan lawan ya. Dan ini cukup mengganggu dan juga membuat akurasi crossingnya jauh menurun dibandingkan apa yang dia lakukan di Wolves. Menurut gue ini yang harus segera ditingkatkan dari permainan Pedro Neto, meningkatkan akurasi. Ini gue rasa harus segera dilakukan as soon as possible dan juga itu menjadi salah satu tujuan Liam Rosenior ya dalam mengembangkan permainan terutama untuk meningkatkan ketajaman lini serang di final third. Ini akan menjadi PR besar buat Neto jika tidak ingin tergusur dari starting 11 Chelsea di sisa musim ini. Box kuning buat Liam Delap ya. Jadi laga starting pertama Liam Delap di UCL, tapi ternyata tidak membuat dia memiliki semangat lebih untuk mencetak gol. Cuma memiliki 2 shoot di tengah dominasi Chelsea. Ini tentu harus menjadi catatan serius buat Liam Delap. Tidak banyak membantu juga dalam build up dan tidak terlalu baik dalam memainkan off the ball ya. Positioning ini tentu akan menjadi PR berat buat Liam Delap karena kita sangat membutuhkan striker yang bisa mengenerate gol di musim ini untuk membantu Chelsea naik ke papan atas Premier League ya. Dan menurut gue kalau kita nggak membeli seorang striker di musim dingin ini atau musim panas nanti, gue rasa Chelsea bakal terus ompong di final third. Nah itu dia seluruh takeaways yang udah gue rangkum buat kalian di full time verdict ini. Walaupun bermain dengan membosankan ya di babak pertama, berhasil mengunci kemenangan di babak kedua. Yang terpenting menurut gue adalah kemenangan buat Chelsea dan 3 poin yang berhasil mendongkrak posisi Chelsea di posisi nomor 8 di group stage saat ini ya. Masih banyak catatan yang harus diperbaiki oleh Liam Rosenior di pertandingan-pertandingan ke depan dan di sisa musim ini dan semoga aja nanti dia mampu benar-benar menunjukkan kualitas dan identitas yang ingin dimainkan oleh Liam Rosenior ya. Kasih pendapat kalian mengenai match ini di kolom komen dan format full time verdict ini apakah lebih menyenangkan dibandingkan dengan rate the player sebelumnya ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes dan yang terpenting adalah subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa membantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.